kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, kali ini kita akan coba membahas soal-soal yang berkaitan dengan bakteri. Oke, mari kita mulai. Oke, kita lihat soal nomor 1. Sekelompok siswa sedang melaksanakan praktikum di laboratorium biologi. Mereka tengah mengamati beberapa spesies bakteri. Hasil pengamatan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, terlihat organisme berkelompok dua-dua. Bentuknya kokus, tidak bergerak, memiliki klorofil. Dari data tersebut, maka kesimpulan yang tepat tentang tipe bakteri yang diamati adalah Jadi kalau kita lihat dari soal ini, data yang pertama bentuk koloninya dua-dua, kemudian kokus ini adalah salah satu bentuk bakteri yaitu bulat. Nah, mari kita lihat teorinya lebih jelas lagi. Nah, ini adalah beberapa bentuk koloni bakteri ini yang bulat. Nah, kalau dia berkelompok dua-dua seperti ini disebut namanya diplococcus Jadi kalau kita lihat di sini, kalau Sarkina itu dia bentuknya kubus seperti ini. Jadi ada 8. Kemudian Streptococcus itu bentuknya memanjang. Bentuknya bulat tapi memanjang. Kemudian Spirillum itu bentuknya seperti spiral. Bacillus itu bentuknya batang atau berbentuk tongkat. Diplococcus, nah itu adalah bentuk koloni dua-dua seperti yang ada pada soal kita. Maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah Eko. Oke, kita lihat soal nomor 2. Berikut ini adalah hal-hal yang tidak benar tentang Rhizobium leguminosarum. Nah, ini adalah bakteri yang bersimbiosis dengan leguminosa, termasuk tumbuhan polong-polongan Mari kita lihat cirinya lebih jauh lagi. Nah, ciri yang pertama, bakteri Rhizobium leguminosarum ini hidup secara aerob, kemudian berkoloni berwarna putih, dapat memfiksasi nitrogen bebas dari udara, dan hidup bersimbiosis dengan tumbuhan famili Leguminosae. Membentuk bintil akar atau nodus pada akar tanaman leguminosa, tidak berspora, pleomorf, kemudian termasuk gram negatif, tidak menghidrolisis selulosa, kemudian bersimbiosis mutualisme dengan leguminosa. Nah, itu ciri-cirinya. Kita lihat option A. Rhizobium adalah bakteri yang bersifat aerob dan koloninya berwarna putih. Ini benar. Option B. Rhizobium merupakan penambat atau pengikat nitrogen dari udara yang berasosiasi simbiotik dengan famili Leguminosa. Ini juga benar. Rhizobium cenderung membentuk nodul atau bintil akar. Ini juga benar. Rhizobium adalah organotrof, aerob tidak berspora, pleomorf. Nah, ini juga benar. Option E, Rhizobium menginfeksi akar leguminosa melalui ujung-ujung bulu akar yang berselulosa. Ini salah karena dia tidak bisa menghidrolisis selulosa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita lihat soal nomor 3. Bakteri gram negatif adalah, mari kita lihat ciri-ciri bakteri gram negatif. Ini adalah perbandingan gram negatif dengan positif. Salah satu yang menjadi pembeda mereka adalah ketika diberikan pewarnaan gram, di mana pewarnaan gram itu ada 2. Satu kristal violet, ini adalah pewarna primer, kemudian safranin, ini adalah pewarna sekunder. Dimana kalau pada pewarna primer dia tidak menyerap warna, maka sebagai pembandingnya akan diberikan pewarna sekunder. Nah, khusus untuk gram negatif, dia memiliki lapisan peptidoglikan
pada dinding selnya yang hanya selapis. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika diberikan pewarna primer yaitu kristal violet, dia tidak menyerap. Ya, maka ketika diberikan pewarna sekunder yaitu safranin yang berwarna merah, dia akan menyerap ini. Ya, maka bakteri ini ketika diberikan pewarna, responnya dia hanya merespon safranin, ya, yang berwarna merah. Tuh. Kemudian, kalau kita lihat opsi A, bakteri tampak berwarna biru ketika diberi pewarnaan gram. Nah, ini salah ya, dia tidak berwarna biru, tapi dia berwarna merah. Merupakan jenis bakteri yang terbanyak jumlahnya. Ini kurang tepat. Di opsi C, bakteri berbentuk batang atau basil, ya, bukan bulat. Opsi D, bakteri yang semuanya bersifat fotosintetik. Ini salah. Ada beberapa spesiesnya yang hidup secara heterotrof. Contohnya misalnya Escherichia coli. Option E, bakteri tampak berwarna merah setelah pewarnaan gram. Nah, ini benar. Jadi dia memberikan respon berwarna merah. Inilah ciri yang paling tepat untuk bakteri gram negatif. Jadi soal ini yang paling tepat jawabannya adalah Echo. Oke, mari kita lihat soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada beberapa gambar bakteri. Berdasarkan gambar tersebut, bakteri yang termasuk tipe Staphylococcus adalah, nah mari kita lihat. Nah, kalau yang ini tipe Bacil, Streptobacillus. Yang nomor 2 ini Diplococcus. Nomor 3 adalah Staphylococcus. Nomor 4 Streptococcus. Nomor 5 itu berbentuk spiral. Jadi kalau kita lihat berdasarkan gambar, yang termasuk tipe Staphylococcus itu adalah yang nomor 3 ini. Jadi soal ini yang paling tepat jawabannya adalah Charlie. Soal nomor 5. Bakteri berbentuk kokus. Kokus ini adalah bentuk bulat yang berkoloni membentuk sel tidak teratur dan bergerombol seperti buah anggur, dikenal dengan istilah. Nah, mari kita lihat opsi A. Sarkina ini adalah bakteri yang bentuknya kokus, biasanya jumlahnya ada 8, atau sering juga disebut namanya Octacoccus. Streptococcus ini bentuknya seperti untaian kalung, jadi dia memanjang. Staphylococcus ini adalah berbentuk seperti gerombolan buah anggur. Diplococcus ini berkelompok 22. Spirochaeta ini berbentuk spiral. Jadi kalau kita lihat di sini, yang berbentuk buah anggur itu adalah Staphylococcus, maka jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Oke, kita lihat soal nomor 6. Bakteri yang mempunyai flagel di kedua ujung selnya dikelompokkan ke bakteri jenis apa, ya? Nah, flagel pada bakteri itu sebagai alat gerak, dan menurut letaknya dan jumlahnya kita bisa bagi menjadi beberapa klasifikasi. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Kalau dia tidak memiliki flagel seperti ini, itu disebut tipenya atrik. Kalau flagelnya 1 disebut monotrik. Kemudian kalau flagelnya lebih dari 1 tapi hanya terdapat pada salah satu ujungnya saja disebut lopotrik. Jika flagelnya terdapat pada kedua ujung tubuhnya, itu disebut amfitrik. Kalau terdapat pada seluruh permukaan dinding sel bakteri, disebut namanya peritrik. Nah, kita kembali ke soal. Jumlah flagelnya atau terdapat di kedua ujung selnya, yaitu berarti tipenya yang ini. Amfitrik, ya, di mana flagelnya terdapat pada kedua ujung selnya. Opsi A ini salah, yang B ini yang betul. Lopotrik ini hanya di salah satu ujung. Peritrik pada seluruh permukaan dinding selnya. Atrik tidak memiliki, ya. Jadi soal nomor 6 yang paling tepat adalah bola.
Amphitrite. Oke, kita lihat soal nomor 7. Bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang mampu. Nah, ini dari katanya, kemo itu berarti senyawa kimia. Autotrof itu dapat membuat makanan sendiri. Jadi bakteri ini adalah bakteri yang mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan energi kimia. Nah, ini pengertian yang paling tepat ya. Bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan energi kimia. Ya, contoh bakterinya misalnya bakteri besi, kemudian bakteri belerang, bakteri hidrogen, dan lain-lain. Jadi kalau kita kembali ke soal, bakteri kemoautotrof adalah, nah opsi A menggunakan oksigen untuk hidupnya, ini kurang tepat. Opsi B memecah bahan kimia untuk mendapatkan energi. Nah ini tepat ya, jadi dia memecah senyawa kimia, kemudian energi yang dia peroleh dari pemecahan senyawa kimia itu dia gunakan untuk autotrof atau membuat makanan sendiri. Opsi C menggunakan energi kimia untuk fotosintesis. Ini yang kurang tepat ya. Mestinya berkemosintesis karena sumber energinya dari pemecahan senyawa kimia. Opsi D menggunakan energi kimia untuk reproduksi. Ini kurang tepat. Opsi E membentuk toksin. Kurang tepat ya. Jadi nomor 7 jawaban yang paling tepat adalah bola. Oke, kita lihat soal nomor 8. Ciri organisme yang prokariotik adalah, nah istilah prokariotik ini sebenarnya datang dari klasifikasi inti sel, di mana inti sel ini ada yang memiliki membran, ada yang belum memiliki membran. Mari kita lihat sistematikanya. Nah, inti sel yang belum memiliki membran itu disebut namanya prokariotik. Contohnya misalnya bakteri atau alga biru. Nah, kemudian yang sudah memiliki membran itu disebut namanya eukariotik. Contohnya protista. Jadi kalau kita lihat dari soal ini, ciri organisme prokariotik adalah tidak berinti. Ini salah. Dia tetap ada intinya, hanya membrannya yang belum ada. Opsi B, tidak bermembran inti. Nah, ini yang tepat. Yang C, tidak bermembran sel, ini salah. Kemudian yang D, tidak berflagel, ini juga kurang tepat. Yang E, tidak membentuk endospora, ini tergantung bakterinya. Jadi soal nomor 8 yang paling tepat adalah bola. Oke, kita lihat soal nomor 9. Organel sel yang dapat menghasilkan energi pada bakteri adalah, nah ini sebagai penghasil energi pada sel yang umum atau yang sudah komplit itu biasanya tugas dari mitokondria. Nah khusus pada bakteri di mana organel sel pada bakteri ini belum lengkap karena dia termasuk tipe sel yang prokariotik, maka untuk menghasilkan energi dia memiliki organel tersendiri. Ya, mari coba kita lihat gambarnya. Nah, ini disebut namanya mesosom. Ini adalah organel untuk menghasilkan energi pada bakteri, di mana mesosom ini itu adalah bagian dari perlekukan dari membran sel. Jadi ada bagian tertentu pada membran sel bakteri melekuk, kemudian berubah jadi mesosom. Nah, disinilah terjadi proses pembentukan energi. Jadi kalau kita kembali ke soal, organel yang menghasilkan energi pada bakteri, ribosom, ini adalah untuk membentuk protein, ini salah. Dinding sel, salah. Mesosom, ini adalah bagian dari perlekukan membran sel. Mitokondria ini tidak ada pada bakteri. Lamela fotosintetik ini salah. Jadi soal nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Oke, kita masuk ke nomor 10. Perbedaan pokok antara bakteri dengan ganggang hijau biru adalah, ya, ini kalau kita lihat bakteri ini dan ganggang hijau biru ini dua-duanya masuk ke kingdom Monera atau
mereka-mereka yang belum memiliki membran inti. Namun di antara keduanya ada perbedaan. Yang coba kita lihat option A. Bakteri umumnya heterotrof, ganggang hijau biru umumnya autotrof. Nah, ini tepat. Option B, bakteri tak bergerak. Ini salah karena bakteri ada yang memiliki flagel. Bakteri tidak bermembran inti. Ini benar. Ganggang hijau biru bermembran inti. Ini salah. Mereka berdua termasuk kingdom Monera yang belum memiliki membran inti. Option D, bakteri bersimbiosis. Ganggang hijau biru tidak bersimbiosis. Ini salah. Ganggang hijau biru juga ada yang bersimbiosis seperti contohnya Anabaena. Option E, bakteri dapat membelah. Ganggang hijau biru tidak. Ini juga salah. Kedua organisme ini berkembang biak secara vegetatif dengan cara membelah diri. Jadi dari kelima option ini yang paling tepat perbedaan antara bakteri dengan alga hijau biru adalah option A. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.